Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahda Mutmainah dari jurusan D3 Optometri 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan dosen Dr. Soraya Arifin, SP MMKes, tentang media refrakta, visual pathway, dan bagaimana kita bisa melihat. Yang pertama, media refrakta. Media refrakta adalah media yang dapat membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Mata memiliki 4 media refrakta, yaitu kornea, aqueous humor, lensa, vitreous humor. Pertama, kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata. Kedua, aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan jernih yang dihasilkan oleh korpus ciliaris yang mengisi kamera okuli posterior dan kamera okuli anterior. Ketiga, lensa. Lensa adalah struktur bikonveks, avaskular, tak berwarna dan hampir transparan sempurna. Keempat, vitreous humor. Vitreous humor adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata manusia atau vibrata lainnya. Selanjutnya, visual pathway. Visual pathway adalah suatu jalur atau proses penghantaran informasi visual sehingga kita dapat memahami informasi tersebut melalui persepsi gambar yang terbentuk di otak. Visual pathway terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Bagian anterior terdiri dari retina, nervus optik, chiasma optik. Dan bagian posterior terdiri dari tractus optik, lateral geniculata, radiatio optik, cortex visual. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat? Bila pembiasan cahaya pembentuk bayangan pada mata sama dengan panjang aksial bola mata, kita akan melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata. Bila pembiasan cahaya pembentuk bayangan pada mata lebih pendek dari panjang aksial bola mata, kita akan melihat buram, disebut rabun jauh atau miopia, dan butuh bantuan kacamata lensa cekung atau minus agar melihat jelas. Bila pembiasan cahaya pembentuk bayangan pada mata lebih panjang dari panjang aksial bola mata, kita akan melihat buram, disebut rabun dekat atau hipermetropia, dan butuh bantuan kacamata lensa cembung atau plus agar melihat jelas. Perbedaan ketajaman penglihatan pada manusia bervariasi. Ada yang melihat sangat jelas dan tajam tanpa kacamata, atau sebaliknya perlu bantuan kacamata agar dapat melihat jelas. Mengapa terjadi perbedaan? Karena terdapat keragaman dalam besarnya diameter aksial bola mata. Dalam kondisi normal, kekuatan pembelokan cahaya pada kornea maupun lensa adalah sama pada setiap orang, sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata akan jatuh pada tempat yang sama, yaitu area penglihatan sentral. Ketika diameter aksial bola mata berbeda, maka posisi area penglihatan sentral berubah pula, dapat lebih depan atau lebih belakang dari posisi seharusnya. Untuk mengejar perubahan posisi area sentral, diperlukan alat untuk merubah posisi jatuhnya cahaya, yaitu alat bantu refraksi seperti kacamata ataupun lensa kontak. Dalam mata terdapat 110 juta sel batang dan 6 juta sel kerucut. Sel batang berfungsi melihat gelap atau terang, sedangkan sel kerucut melihat warna. Masing-masing sel batang memiliki tugas untuk bekerja saat gelap atau terang, dan sel kerucut bekerja pada satu warna. Mata kita bekerja setidaknya 18 jam sehari, sedangkan kapasitas bekerja sel batang dan sel kerucut hingga habis pigmen pembentuk bayangan tidak lebih dari 1 menit. Ketika ada sel batang atau kerucut kehabisan kapasitas pigmennya,
maka fungsi pembentukan bayangan akan diambil alih oleh sel-sel lain walaupun pigmennya berbeda. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.